sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Horas. Anak sekolah minggu HKBP, Tuhan mengasihimu. Itu akan kita renungkan dalam dua pembacaan nats pagi ini. Yang pertama dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7 dan Markus 10 ayat 13 sampai ayat 16. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau sendiri menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Setiap kali saya menyampaikan anak sekolah minggu HKBP, saya mengundang semua anak-anak menyambutnya dengan Tuhan Yesus mengasihiku. Kita coba dulu ya. Setiap kali nanti dalam khotbah ini saya menyampaikan anak sekolah minggu HKBP, jawabannya Tuhan Yesus mengasihiku. Anak sekolah minggu HKBP, Tuhan Yesus mengasihiku. Dengarlah firman Tuhan dari Markus 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian disebutkan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Ia memeluk anak-anak itu, dan sampai meletakkan tangannya atas mereka, Ia memberkati mereka. Anak sekolah minggu HKBP, jadi belum diingat ya. Sekali lagi, setiap saya sampaikan anak sekolah minggu HKBP, jawabannya Tuhan Yesus mengasihiku. Anak sekolah minggu HKBP, Tuhan Yesus mengasihiku. Ada 4 bagian hidup manusia. Yang pertama rohnya, yang kedua otaknya, yang ketiga hatinya, yang keempat kekuatannya, tenaganya. Itu yang disampaikan Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang pertama katanya, percayalah kepada Allah, kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Hatimu menjadi tempat rohmu bekerja. Percaya dengan segenap hati.
Pengurus HKBP Pendeta Dr. Darwin Lumbang Tobing pada tahun ini mengingatkan kita bahwa Nommensen dulu berbicara dengan Raja Pontas Lumbang Tobing, kalau kami menjadi orang Kristen, apa yang kami dapatkan? Lalu Nommensen mengatakan, kalian menjadi anak yang maju, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang terdepan. Unsur yang kedua tadi adalah pikiran. Pintar, maju, terdepan. Tetapi janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita pintar, maju, tetapi tetap bergantung kepada Tuhan. Tetap mengutamakan iman, tetap mengutamakan percaya. Atau dengan kata lain, orang percaya selalu terus makin pintar, makin maju, makin terdepan, tetapi tetap tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Yang ketiga, bagian dari emosional yang tertuang dalam perilaku. Akuilah dia dalam segala lakumu, dalam segala ucapanmu, dalam segala perangaimu, parange. Dan yang keempat ialah bagian dari kekuatan atau jalan, ia akan meluruskan jalanmu. Jadi yang empat itu yang harus dijaga ya. Hati percaya kepada Tuhan, pikiran tetap bertumbuh, perangai tetap baik, tetapi bekerja terus, belajar terus. Itu hidup orang percaya. Anak sekolah minggu HKBP, masih lupa kita. Harus pintar dong. Anak sekolah minggu HKBP, suatu hari orang tua membawa anak-anak kepada Yesus. Tetapi tiba-tiba murid-muridnya mengatakan, jangan ganggu Yesus. Yesus sibuk. Yesus banyak kerjaan. Yesus sedang mengajar orang tua. Jangan ganggu Yesus. Sering begitu anak-anak, bukan? Kalau anak-anak datang ke pesta, orang dewasa bilang, pinggir sana. Kan begitu kan? Seperti itu dulu. Tapi dulu. Sekarang enggak lagi. Kalau ada orang yang menghalang-halangi anak-anak datang ke gereja, itu orang masa lalu. Itu orang dulu. Orang sekarang tidak. Orang sekarang boleh bawa anak-anak ke dalam semua aktivitas. Tidak boleh dilarang-larang. Kalau anak yang mau beradat harus dibawa ke adat. Kalau anak yang mau bertuhan harus dibawa ke gereja. Kalau anak yang mau kaya harus dibawa ke onan. Asa diboto argani hepeng. Jangan dilarang-larang, tetapi dikontrol. Lalu Yesus berkata kepada orang banyak, jangan larang anak-anak itu kepadaku datang, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Kerajaan Allah sekarang hadir, bukan nanti. Anak sekolah minggu HKBP, anak sekolah minggu HKBP, engkau bukan generasi masa mendatang.
Engkau adalah generasi masa kini. Engkau adalah pemilik kerajaan Allah. Engkau adalah pemilik gereja. Engkau bukan hanya generasi masa depan, tetapi engkau adalah pemilik gereja. Engkau adalah pemilik kerajaan Allah. Barang siapa yang melarang anak-anak selalu berpikir di nanti masa depanlah mereka, itu salah. Anak-anak adalah pemilik gereja masa kini. Anak-anak adalah pemilik kerajaan Allah masa kini. Oleh karena itu, seluruh anak-anak harus diperlakukan sebagai anak Allah masa kini. Anak sekolah minggu HKBP, ini yang harus kita robah pola berpikir sekarang. Anak-anak inilah yang utama sekarang, karena mereka dari sekarang akan membangun hidupnya terus menerus. Jadi mereka bukan hanya generasi masa depan, mereka bukan hanya pewaris, tetapi mereka adalah pemilik kerajaan Allah masa kini. Aturan HKBP mengatakan, ia ruas ni HKBP, iman nasa naung tardidi tubagasan goar ni debata ama anak dohot di Porbadia. Alani ruas ni huriana gokdo nan akada dana. Ruas ni huriana gokdoi dan ruas ni huriana longa ikon gokdo dak dana di hobasi dan tabba-tabba di huria. Napa dua kon? Anak sekolah minggu HKBP, ketahuilah, sebelum engkau belajar, sebenarnya engkau sedang mengajar. Sebab Yesus berkata, sebelum engkau belajar, engkau sedang mengajar. Sebab Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saya akan ulangi, karena ini bisa menjadi guru bagi kita yang sudah dewasa, bagi orang tua, bagi guru-guru sekolah minggu, bagi pendamping sekolah minggu. Hari ini inilah pelajaran pokok bagi kita dalam proses jambore ini. Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Karena itu setiap orang perlu belajar dari anak-anak. Sebab setiap orang harus seperti anak-anak menyambut kerajaan Allah. Jadi para tutor, para pendamping, para guru sekolah minggu, para kaunselor, para panitia yang hadir di sini, sebenarnya kita di sini mau belajar. Belajar dari anak-anak ini, bagaimana hidup tulus, bagaimana hidup ikhlas, bagaimana hidup tergantung kepada orang lain. Kita perlu belajar dari mereka, sebab dengan cara itulah kita menerima kerajaan Allah. Barang siapa tidak